Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita tetap diberi kesehatan agar bisa terus belajar. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi. Sebelum kita lanjut ke materi, Bu Rifda akan flashback ke materi sebelumnya. Kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dan juga apa saja pengaruh Hindu-Buddha pada setiap bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan pertama yang akan kita pelajari adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini bertempat pada Pulau Kalimantan, pada Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, dan berdiri pada abad ke-5. Nah, kira-kira pada zaman sekarang Kerajaan Kutai masih ada nggak di Indonesia? Tentu tidak. Lalu, bagaimana peneliti sejarah mengetahui kehidupan Kerajaan Kutai? Padahal Kerajaan Kutai sudah berdiri pada abad ke-5 dan sekarang sudah 2020. Kira-kira dari mana? Dari peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan tersebut oleh peneliti dijadikan sumber penelitian. Sumber penelitian Kerajaan Kutai adalah Yupa. Kalian lihat pada gambar ini adalah gambaran dari Yupa. Ini adalah gambaran dari Yupa. Dalam Yupa ini terdapat tulisan berbahasa Sanskerta. Dari sinilah peneliti mengetahui isi Yupa. Berdasarkan salah satu Yupa berisi tentang pertama, nama-nama raja-raja yang memimpin, dan yang kedua adalah salah satu raja Kutai yakni Raja Mulawarman pernah bersedekah 20.000 sapi kepada Brahmana. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang Yupa. Dari Yupa tersebut ditemukan bahwa ada yang berisikan tentang nama-nama raja yang pernah memimpin, dan juga ada salah satu raja yang pernah berdonasi 20.000 sapi kepada seorang Brahmana. Kalau tadi kita tahu nama-nama raja yang pernah memimpin, kalian ingat pada materi sebelumnya salah satu pengaruh Hindu-Buddha pada bidang pemerintahan adalah pemilihan raja dengan berdasarkan keturunan. Berikut ini merupakan nama-nama raja yang pernah memimpin juga silsilah Kerajaan Kutai. Diawali dari Raja Kudungga. Raja Kudungga ini merupakan raja pertama di Kerajaan Kutai. Pada saat kepemimpinan Raja Kudungga ini, pengaruh Hindu-Buddha belum masuk ke Kerajaan Kutai. Setelah Raja Kudungga menikah dengan orang India yang membawa Hindu-Buddha ke Indonesia, akhirnya melahirkan anak yang bernama Raja Aswarman. Raja Aswarman ini merupakan raja yang menggantikan Raja Kudungga yang tidak lain adalah ayahnya. Lalu Raja Aswarman tersebut mempunyai anak yang bernama Raja Mulawarman. Dari ketiga silsilah ini kita bisa mengetahui kalau Raja Kudungga belum mengandung unsur India atau Hindu-Buddha. Sedangkan Raja Aswarman dan Mulawarman adalah raja di mana Kerajaan Kutai sudah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Tadi kalian tahu kalau pada salah satu Yupa mengatakan bahwa Raja Mulawarman, salah satu raja di Kerajaan Kutai, pernah bersedekah 20.000 sapi untuk Brahmana.
Kira-kira jika seorang raja mampu bersedekah 20.000 sapi, kira-kira apa yang bisa diambil dari kesimpulan? Pencaharian masyarakat kerajaan Kutai adalah usaha peternakan dan juga pertanian dan perdagangan. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di Banten, berdiri pada abad ke-5 Masehi. Sumber penelitian yang digunakan untuk meneliti Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti dan catatan Pahyan. Dari kedua sumber penelitian tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa mata pencaharian masyarakat pada Kerajaan Tarumanegara adalah bertani dan berdagang. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Punawarman. Raja Punawarman memerintahkan untuk membangun Sungai Gomati untuk keperluan irigasi guna memajukan pertanian. Selain itu, juga untuk mencegah banjir. Berikut ini adalah gambaran dari Raja Punawarman. Oh ya, letak Kerajaan Tarumanegara sekarang ini menjadi ibu kota kita, yakni Kota Jakarta. Pantesan ya, Jakarta langganan banjir. Dari zaman abad ke-5 aja udah langganan banjir. Makanya Raja Punawarman memerintahkan membangun Sungai Gomati selain untuk keperluan irigasi, juga untuk memajukan pertanian, juga untuk mencegah banjir. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Palembang, di dekat Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya sendiri identik dengan negara maritim. Maksud negara maritim adalah Kerajaan Sriwijaya mampu menguasai laut. Tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Kalian lihat sekarang di depan kalian ada peta. Peta ini merupakan kawasan bagaimana Kerajaan Sriwijaya berkuasa dalam lautan. Bisa kalian lihat, kekuasaan Sriwijaya tidak hanya dari Indonesia, atau kawasannya tidak hanya dari Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Maka dari itu, untuk meneliti Kerajaan Sriwijaya ini, peneliti memiliki sumber penelitian, yakni prasasti dari dalam dan luar negeri. Karena kekuasaan Kerajaan Sriwijaya bukan hanya dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Dan juga sumber penelitian yang digunakan adalah catatan dari seorang pendeta bernama Ising. Selanjutnya, dari sumber penelitian yang sudah ditemukan, didapatkan keterangan sebagai berikut. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Sebagai pusat agama Buddha, di Kerajaan Sriwijaya ini ada guru yang sangat terkenal, namanya Sakyakirti. Setiap pendeta Cina yang mau atau yang ingin menjadi pendeta harus belajar agama Buddha ke Kerajaan Sriwijaya ini. Terkenal banget kan Kerajaan Sriwijaya ini. Yang kedua adalah Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan Pulau Bangka dan Jambi Hulu. Dan yang ketiga, kemunduran Kerajaan Sriwijaya dimulai pada awal abad ke-11 dikarenakan Raja Rajendranchola dari Kerajaan Kolamanda India menyerbu Kerajaan Sriwijaya, yang akhirnya bisa melemahkan Kerajaan Sriwijaya. Meskipun tidak langsung runtuh, serangan awal dari India ini membuat Sriwijaya menjadi agak melemah.